Hello Enjoiner, bertemu lagi bersama saya Fahmi di channel Sobat Senja. Kali ini Sobat Senja akan membahas sebuah film yang tentunya sangat menarik yang berjudul Look That Skill. Film ini menceritakan seorang pria bernama Max yang merasa frustasi karena penampilannya yang sangat mengerikan dan bertemu dengan seorang perempuan bernama Alex yang menderita penyakit jantung langka. Ia membantu Max yang berniat bunuh diri untuk menemukan kembali kebahagiaannya. Penasaran? Ayo kita langsung saja ke ceritanya. Film diawali dengan seorang pria, ia bernama Max, yang sedang menjalani terapi karena Max mempunyai kondisi unik di mana ia dapat membunuh seseorang yang melihat wajahnya. Yang membuat seorang dokter penasaran dengan apa yang diderita oleh Max. Max pun menjelaskan bahwa keanehan itu dimulai sejak ia lahir, hingga kedua orang tuanya memutuskan untuk menutupi wajahnya Max. Max pun meminta kepada sang dokter hanya ingin menjalani kehidupan seperti orang normal lainnya. Si dokter pun meminta kepada Max untuk membuka wajah Max dan benar saja, tidak membutuhkan waktu lama, Max pun membunuh dokter itu. Sehingga itu membuat Max makin depresi. Akhirnya Max pun pulang bersama kedua orang tuanya yang bernama Paul dan juga Nyonya Richardson. Max pun hanya mempunyai satu teman yaitu Dan. Kedua orang tuanya sangat khawatir karena Max selalu menghabiskan waktu di rumah dan menyarankan Max untuk mencari seorang teman atau pacar dengan menggunakan aplikasi kencan, seperti yang dilakukan oleh Dan. Akan tetapi, Max tidak pede dengan kekurangannya karena dapat membahayakan nyawa orang lain. Karena ini adalah hari Valentine dan menyarankan agar Max memiliki teman kencan. Ketika depresi, Max pun selalu meminta kepada Dan untuk memukul wajahnya dengan batu bata. Hingga keesokan harinya, Max pun datang ke rumah sakit untuk konsultasi. Sang ibu menyarankan kepada Max untuk pertukaran pelajar asing. Tak lama kemudian, Max pun bertemu dengan seorang wanita cantik. Namun, Max pun masih malu untuk bertanya. Sepulang dari rumah sakit, Max pun bertemu dengan Dan mengajak Max untuk bertemu dengan gadis-gadis karena Dan akan memberikannya seorang wanita untuk Max di hari Valentine. Akan tetapi Max tidak bisa, namun Dan terus memaksa hingga akhirnya Max pun menyetujuinya. Malam hari pun tiba, di mana Max dibawa ke sebuah restoran dan pun meninggalkan Max dengan seorang perempuan yang bernama Erika. Max pun langsung memesan minuman untuk mereka berdua. Seperti biasa, orang yang baru PDKT masih canggung. Max pun memberikannya lap tangan untuk Erika. Akan tetapi Erika terlihat cuek kepada Max. Lalu Max pun memberitahu Erika bahwa ini adalah hari Valentine pertamanya dengan seorang gadis. Dan Max pun sangat berterima kasih. Tak lama kemudian datanglah seseorang bernama Craig, di mana Craig mengganggu malam pertama Max. Max pun tidak sengaja menumpahkan sodanya yang membuat Craig mengelap soda itu dengan menggunakan wajah Max. Disitulah Max merasa sendiri. Keesokan harinya, Max pun memutuskan untuk bunuh diri dari jembatan karena ia merasa hidup tidak berarti. Tak lama kemudian datanglah seorang perempuan yang bernama Alex
di mana Alex menawarkan sebuah permen jelly kepada Max. Alex pun menyarankan bahwa Max harus melompat di tempat yang lebih tinggi. Disinilah awal perkenalan Max dan juga Alex. Alex pun membawa Max ke tempat mati jompo dan mengenalkannya kepada Esther dan juga Rosemary bahwa Max mengalami depresi. Mereka berempat pun berkumpul. Esther dan Rosemary pun mencoba membuat Max merasa nyaman dan menghiburnya hingga Max dan Alex pun memutuskan untuk pulang. Max pun meminta Alex untuk bertemu lagi, akan tetapi Alex tidak bisa. Akhirnya Alex pun pulang. Kemudian Max pun menceritakan Alex kepada Dan. Namun Dan tidak percaya bahwa Max benar-benar mendekati seorang perempuan. Sebenarnya Max adalah seorang pria yang sangat pintar. Keesokan harinya, Max pun menemukan kedatangan Alex di halte bus, tempat mereka berdua bertemu. Akan tetapi, Max tidak terlihat adanya Alex. Namun, tak lama kemudian, Alex pun datang. Akan tetapi, Alex akan pergi ke sekolah. Dan Max, ia akan sekolah private di rumahnya. Alex pun mengajak Max ke sebuah toko dan membeli sebuah kotak mainan dan juga permen jelly kesukaan Alex. Hingga mereka berdua berendam dengan menggunakan permen jelly. Di sini Max memberitahu kepada Alex bahwa ia mempunyai sebuah penyakit aneh dan mematikan, di mana orang yang melihat wajahnya akan mati. Namun, itu tidak membuat Alex takut. Max pun bertanya kepada Alex kenapa Alex selalu terlihat di rumah sakit. Alex pun berkata jujur kepada Max bahwa ia mempunyai penyakit langka di bagian jantung. Hingga Alex pun memakai sebuah bra robotik dan harus meminum obat setiap hari. Lalu Alex memutarkan sebuah lagu untuk Max agar merasa tenang. Mereka berdua juga membeli sebuah vodka untuk menemani mereka berdua menonton sebuah film. Hingga pada akhirnya Alex pun mengantar Max pulang ke rumahnya. Dan juga sangat kaget mendengar Max membawa Alex ke rumahnya. Alex pun meminta kepada Max untuk menjahitkan salah satu gadis untuk Alex. Dan Max pun mengiyakannya. Tak lama kemudian datanglah kedua orang tua Max dan mereka berdua sangat kaget dan juga bahagia melihat Max sudah mempunyai seorang teman. Lalu ibunya mengenalkan dengan seorang perempuan yang bernama Yusen dari program pertukaran pelajar. Akan tetapi sepertinya Yusen tidak menyukainya. Ibunya Max pun menyiapkan makan malam, akan tetapi Yusen malah memesan sebuah makanan dan itu yang membuat Max tidak menyukai Yusen. Max pun berbicara bahwa besok ia akan berkemah dengan Alex dan juga temannya Dan. Lalu ibunya menyuruh Max untuk mengajak Yusen. Keesokannya mereka pun pergi berkemah. Max sangat menyukai memoto. Hingga malam hari pun tiba di mana Max membukakan semua perban yang ada di wajahnya. Lalu menutup mata Alex sehingga Alex dapat merasakan wajahnya Max. Dan malam itu pun menjadi malam pertama mereka berciuman. Singkat cerita, mereka telah pulang. Lalu Max pun menghubungi Alex untuk bertemu. Akan tetapi Alex sedang sibuk. Lalu sang ibu pun menyuruh Max untuk membuang pohon bersama Dan. Namun apa yang terjadi? Yusen membakar pohon tersebut yang membuat Dan harus dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, Max pun bertemu dengan Alex dan juga ibunya Alex. Namun sepertinya ada yang disembunyikan dari dirinya Alex yang membuat Max sedikit khawatir. Akhirnya Max dan Alex pun bertemu.
Lalu Max pun bertanya tentang kemarin di rumah sakit. Akan tetapi Alex masih menutupinya. Sehingga mereka berdua akan berangkat ke panti jompo. Lalu mereka berdua pun disambut oleh Esther. Max pun membawa pai untuk Rosemary. Namun sekarang Rosemary terbaring lemas karena penyakitnya. Sehingga bahagia itu pun menjadi sedih. Lalu Alex pun meminta agar Max melihatkan wajahnya kepada Rosemary, agar Rosemary tidak merasakan lagi kesakitan. Meskipun itu adalah sebuah keputusan yang sangat berat, Max pun membukakan semua perbannya dan melihatkan wajahnya kepada Rosemary. Sehingga itu yang membuat Rosemary akhirnya meninggal dunia. Setelah kejadian itu, beberapa hari pun berlalu, di mana Max masih melakukan kehidupan seperti biasa. Max pun ingat bahwa dan mengajaknya untuk berpesta. Lalu, dan juga mengajak salah satu teman sekolahnya, dan mereka akan berpesta pada pukul jam 8 malam. Max pun mengajak Alex, akan tetapi Alex tidak menjawabnya, sehingga Max memutuskan untuk pergi ke rumahnya. Max pun melihat kondisi Alex sedikit memburuk, namun Alex tetap saja tidak membicarakan apa yang sedang terjadi. Akhirnya Alex mengiyakan tawaran Max untuk berpesta. Malam harinya Alex pun sampai di rumahnya Max. Alex pun menyiapkan sebuah topeng untuk Max dan juga sebuah klakson. Malam itu Alex terlihat sangat cantik sekali dan juga Yusen ikut ke acara tersebut. Alex dan Max pun berdansa, mereka berdua sangat romantis. Akan tetapi penyakitnya Alex kambuh dan terpaksa harus meninggalkan Max. Lalu, tak lama kemudian, Max pun bertemu kembali dengan Craig yang sebelumnya pernah mengintimidasi Max. Craig pun penasaran dengan Max sehingga Craig membukakan wajah Max dan mengarahkannya kepada seorang perempuan. Tak butuh waktu lama, perempuan itu pun meninggal dunia. Sehingga kejadian itu membuat Max harus berurusan dengan pihak berwajib. Begitu juga Alex yang dibawa ke rumah sakit. Singkat cerita, Max pun sudah keluar dari penjara karena Max tidak bersalah. Lalu Max pun menghampiri Alex yang sudah terbaring di rumah sakit. Kondisi Alex semakin memburuk setiap harinya. Alex pun berbicara bahwa umurnya tidak akan lama lagi. Karena sudah tidak tahan, Alex pun meminta kepada Max untuk memperlihatkan wajahnya kepada Alex. Akan tetapi Max tidak mau dan memutuskan untuk pergi. Singkat cerita, Max pun sudah sampai di rumahnya dan ia kembali memukul wajahnya dengan menggunakan batu bata. Sehingga itu membuat kedua orang tuanya khawatir. Keesokan harinya, Max pun berkegiatan seperti biasa. Dan Max juga ikut mendoakan kepada perempuan yang dibunuh tidak sengaja oleh Max. Dan bertemu dengan Dan. Lalu Dan pun memberitahu Max bahwa Alex mencoba menghubungi Max. Namun Max mengabaikannya karena Alex sangat membutuhkan sosok Max di kehidupannya. Sehingga Max pun menghampiri Alex dan juga memberikannya kejutan untuk Alex dengan menghias dinding ruangan dan juga menjahitkan gambar untuk Alex. Lalu Max pun menyuruh Alex untuk memejamkan matanya karena Max akan membukakan perban yang ada di wajahnya. Dan malam itu pun menjadi malam pertama Alex melihat wajahnya Max. Akan tetapi wajahnya Max tidak berdampak kepada Alex. Tak lama kemudian, Alex pun kondisinya semakin kritis karena kekurangan oksigen.
Hingga malam itu pun Alex meninggalkan Max untuk selama-lamanya. Max pun sangat kehilangan wanita pertama yang dia cintai. Dan kembali di jembatan pertama kali Alex bertemu Max. Max pun menghayutkan surat yang dibuat oleh Alex untuk bisa melupakannya. Di akhir film, akhirnya kasus Max membunuh Valencia ditutup karena itu meninggal alami karena overdosis. Dan Max sering mengunjungi Esther dan juga panti jompo. Dan Max juga akan mencoba hidup tanpa menggunakan perban. Di akhir film, Craig pun menghampiri rumahnya Max. Namun apa yang terjadi? Craig pun mati melihat wajahnya Max tanpa perban. Dan film pun selesai. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like and subscribe agar channel ini semakin berkembang. Enjoy!